Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus. Fisika atau IPA kelas 8. Gerak lurus. Gerak adalah keadaan di mana suatu benda berubah kedudukan atau posisinya terhadap titik acuan. Gerak lurus adalah gerak yang terjadi pada lintasan yang lurus. Gerak lurus secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan. Besaran pada kinematika gerak lurus. Besaran yang digunakan dalam kinematika gerak lurus antara lain yang pertama posisi, jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Posisi atau kedudukan adalah keadaan benda terhadap titik acuan, misalnya koordinat kartesius atau arah mata angin. Atau ketika Anda berlari sejauh 100 meter, maka yang menjadi titik acuannya adalah garis start. Poin selanjutnya adalah jarak. Jarak adalah panjang lintasan. Total benda dari titik awal ke titik pergerakannya. Jadi, dari start ke 100 meter, itulah yang dinamakan dengan jarak. 100 meter. Perpindahan atau data X yaitu panjang perubahan posisi benda dari titik awal ke titik akhir pergerakannya. Atau dirumuskan dengan data X sama dengan X2 min X1. X2 adalah posisi akhir dan X1 adalah posisi awal. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang kelajuan. Apa itu kelajuan? Kelajuan adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Dengan simbol P adalah kelajuan, X adalah jaraknya, dan T adalah waktu. Oke, ketika Anda berlari 100 meter, maka jaraknya sudah diketahui. Tinggal bagaimana dia berlari, berapa detik dia berlari 100 meternya. Baru kita akan mendapatkan berapa kecepatan orang yang berlari itu. Jadi yang pertama adalah untuk rumus dari kelajuan adalah V sama dengan jarak dibagi waktu. Oke. X-nya jarak, T-nya adalah waktu. Atau X ini biasa juga atau ada yang mengatakan S. S atau X adalah sama. Apa? Namanya adalah jarak. Oke ya. Kemudian kecepatan adalah perpindahan benda satuan waktu. Artinya jika dia berlari dari A ke B jaraknya berapa, dari B ke C jaraknya berapa, dari B ke C, dari C ke D, maka nanti per jaraknya ditambah. AB berapa, BC berapa, CD berapa. Kemudian nanti ditambah-tambahin di bagian dengan per waktunya berapa. Itu adalah kecepatan. Nah, anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya, kita akan langsung melihat contoh. Sebuah mobil menempuh 20 km. Kalau bicara tentang meter,
berarti dia adalah jarak atau X atau S ya. Sebuah mobil menempuh 20 km dalam waktu, nah ini sudah jelas, dalam waktu 30 menit. Ingat bahwa kalau kilometer pasti berhubungan dengan waktunya, bukan menit. Di fisika tidak mengenal menit. Yang bisa dikenal adalah jam atau detik atau sekon. Makanya ketika ada bahasa 30 menit, maka ini mesti dirubah. Dikonversi ke apa? Ke jam. 30 menit berapa jam? 0,5 atau setengah jam. Maka diketahui datanya X-nya 20 km, T-nya setengah jam. Pertanyaannya, berapakah V-nya? Berapakah kecepatannya? Maka dengan mudah, karena kita tadi tahu bahwa rumus dari V ini adalah X per T, maka kita dengan mudah X per T. X-nya sudah tahu tadi berapa? 20. X-nya 20, maka simpan di sini. Kemudian T-nya berapa? 0,5. Oke. Ini. Berarti 20 dibagi 0,5. Waduh, susah. Ada koma-koma. Nah, bagaimana cara menghilangkan koma ini? Maka lihat. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 1 angka. Jadi maksudnya 0,5. Ada berapa angka nih? Ada 1 angka, 5. Kalau begini, ini ada berapa angka di belakang koma? Ya, biar Anda lebih mengerti. Oke. Ini ada berapa di belakang koma? Ini 0,01. Oh, berarti di belakang koma ada 2. 1, 2. Oke. Nah, karena 0,5, maka di belakang koma ada berapa? Ada 1. Maka kalau dia 1, maka dikalikan 10. Biar gampang begitu maksud saya. Jadi, kali 10 dua-duanya. Agar si 0,5 ini hilang. Oke, 20 kali 10, 200. 0,5 kali 10, ya 5. Makanya gampang kalau begini. 200 dibagi 5 adalah 40. Oke, bisa mengerti ya? Oke, kita masuk ke nomor 2, latihan nomor 2. Ya, ada lagi. Seorang anak berlari dengan kecepatan. Oh, ini yang diketahuinya apa? Kecepatannya. Kenapa diketahui kecepatan? Karena yang pertama, lihat satuannya juga, meter per sekon gitu. Kemudian, setelah kita tahu bahwa dia itu memiliki kecepatan, maka lihat pertanyaannya berapa jarak yang dia tempuh oleh si anak tempuh dalam waktu 20 sekon. Berarti enak, meter dengan sekon. Ya udah, jangan dirubah lagi. Datanya sudah ada ini, berarti pertanyaannya berapa jaraknya? Jarak itu kan X atau S ya, sama aja ya. Kemudian pertanyaan, rumus umumnya adalah, ini rumus umumnya, V sama dengan X per T. Ditanyainnya X. Berarti kalau ditanyain X, berarti rumusnya jadi berubah. Yang ini dikaliin. P dikali T. Jadi seperti ini. Berarti X sama dengan V dikali T. V T apa? Kecepatan. TT adalah waktu. Berarti V-nya 10, T-nya 20 detik. Itu aja. Berarti dia 200 meter. Sekali lagi. Ya. Jadi kalau ada rumus seperti ini. Oke, ada rumus seperti ini. Oke, ada rumus seperti ini. Maka ini mesti dirubah kalau ditanyainnya yang ini. Ya. Maka mesti dirubah. Ini rumusnya harus dirubah dengan gampang. Kalau ditanyain X, berarti V dikali T. Kalau ditanyain T, berarti samain. X-nya di atas. Oke. V-nya di bawah. Udah beres. Ya. Seperti itu.
Oke, jika belum mengerti bisa langsung tanya atau share aja. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian di sini ada 2 soal. Oke, ada 2 soal yang bisa kalian kerjakan. Saya yakin kalian adalah anak-anak yang cerdas dan mampu mengerjakan soal yang mudah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.